intinya ini semua tuh berawal dari cinta sebenarnya, tapi cintanya ini dibalut dengan dipeluk oleh obsesi yang dalam banget. Cinta yang toksik, misalnya kalau kita tahu cinta yang toksik tuh angkanya 10 ya, ini 1000-nya lah. Iya, ini 1000. Halo Sobat Brilio, gue Firda dan kali ini kita lagi ada di podcastnya Brilio bareng cast dari Cinta Mati Series. Ada Mbak Mona dan ada Kak Richelle. Hai. Kak. Apa kabarnya nih Kak? Baik, alhamdulillah. Hari ini lagi sibuk apa kalau Kak Mona sama Kak Richelle? Hari ini khusus buat cinta mati kalau aku sih. Iya sama sih. Iya sama ya. Masih sibuk promo berarti Sibuk ya? promo. Masih sibuk promo. Kalau di FYP aku nih lagi banyak banget nih cuplikan-cuplikan dari series ini kan. Nah sebenarnya tuh series ini tuh mengangkat isu-isu tentang remaja zaman sekarang gitu ya Kak? Atau gimana? Iya, toxic relationship. Oh gitu, yang relate banget gitu ya sama remaja-remaja yang sekarang gitu ya? Sebenarnya ya pasti namanya drama pasti ada, maksudnya nggak bisa yang dibikin terlalu biasa aja juga gitu. Ini ceritanya juga menarik banget sih ya, menarik dan sangat spesial. Cuma karena temanya adalah toxic relationship dan kayaknya di hubungan remaja zaman sekarang juga lagi hits Banyak gitu ya, kan ya. Jadilah mungkin diangkat cerita ini gitu. Seru sih, banyak pelajaran juga yang bisa diambil gitu ya. Kadang-kadang kan namanya remaja, aku juga pernah jadi remaja ya. Jadi nggak langsung tua kayak gini loh. pasti. Jadi kalau dulu tuh kayaknya namanya remaja kan lagi seneng kenalan sama orang gitu. Jadi kalau sama orang baru tuh kayaknya excited banget gitu kan ya dulu. Cuma mungkin dengan nonton kayak gini kita jadi punya pengetahuan lah supaya kita tetap waspada juga sama orang lain. Kita kan nggak kenal anyway sama dia gitu. Maksudnya nggak langsung percaya gitu, nggak mentang-mentang ini orangnya baik terus kita langsung dia udah pasti baik 100% gitu. Jadi kita tetap menaruh waspada kepada orang lain. Jadi seru sih ceritanya walaupun kayaknya deg-degan setiap nonton ya. Tapi banyak juga pelajaran yang bisa diambil. Kalau buat Mbak Mona nih kan sebagai seorang ibu ya udah punya anaknya remaja juga gitu. Gimana sih pendapat Mbak di sini POV-nya sebagai seorang ibu gitu untuk series ini gitu? Aku sih pertama lihat ceritanya, terus lihat trailernya agak ngeri-ngeri sedep juga ya. Aduh, nih ceritanya serem banget ya kayaknya. Cuma memang iya sih dengan berbagai diskusi juga sama teman-teman di lokasi gitu. Terus juga sama produser, emang benar sih sebenarnya enak juga kalau duduk bareng nonton sama anak-anak gitu. Kita kasih lihat kalau walaupun nggak selalu terjadi tapi fenomena seperti ini ada gitu ya kan, membuka diskusi baru lah. Orang tua kan kadang-kadang sama anak hari-hari karena sama-sama sibuk, anak remaja kan sibuk tuh, sama-sama sibuk, kadang-kadang yang ditanyain cuma udah makan belum gitu kan, gimana tadi di sekolah gitu. Ini lumayan deh ada diskusi baru, apalagi kalau nonton bareng kayaknya akan lebih seru. Jadi jangan menutup diri juga, jangan deh ini filmnya enggak nih misalnya, tapi banyak banget diskusi baru yang bisa terjadi ketika nonton Cinta Mati ini gitu. Kan seru ya, sambil ceritanya juga seru, diskusi juga pasti seru deh. Jadi sambil ngasih tahu juga gitu ya secara perlahan ke anak-anaknya. Iya. Iya, kalau buat Kak Richelle nih, kan kamu masih remaja ya Kak. Nah kira-kira kalau series Cinta Mati ini tuh relate nggak sih sama kehidupan remaja sekarang gitu? Aku sebagai remaja, beberapa dari teman aku bisa dibilang juga pernah ada atau mungkin lagi ada di toxic relationship sih. Cuman mungkin nggak setoxic Bara kali ya, itu sih udah nyeremin itu ekstrim banget. Cuman ada lah. Nah tapi emang itu tuh beneran kejadi gitu loh. Sampai pada saat aku baca skenario, wah ini sih emang beneran relate dan terjadi banget ya di saat dimana kita mungkin sebagai teman mencoba untuk memperingati, kayak ini kayaknya ada yang nggak bener deh, ini kayaknya bakal masuk ke ranah-ranah yang toksik deh. Terus nanti mereka kayak tutup kuping gitu. Itu sih emang beneran kejadian banget ya di lingkungan remaja aku ini. Walaupun dikasih tahu bagaimanapun gitu ya, tetap batu ya. Kalau lagi jatuh cinta susah.
susah dikasih tahunya ya Kak. Tapi kali aja setelah nonton film ini kan jadi oh kalau Iya. itu kriterianya Udah red flag termasuk, ya, iya. oh ini kriterianya toxic ya Iya. gitu kan. Mungkin aja ya bisa jadinya saling menyadari lah gitu. Apalagi kalau remaja itu kan perpindahan dari anak-anak ke dewasa ya. Maksudnya dewasa juga belum, anak-anak juga udah enggak gitu. Mungkin waktu anak-anak dia posesif tapi namanya juga anak-anak ya. Cuma jadinya belajar kayaknya udah harus mengurangi red flag nih gue kalau posesif terus sama pasangan gue misalnya gitu ya. Jadi bisa saling belajar juga ya mudah-mudahan. Iya sih. Kalau alasan dari Mbak Mona sama Kak Richel nih mau tertarik jadi cast di Cinta Mati ini apa? Aku dulu. Boleh. Kebetulan aku sendiri langsung dikabarin aja kamu masuk series ini ya. Jadi tanpa aku tahu sinopsis ceritanya kayak gimana, pemainnya siapa aja, itu aku nggak tahu. Oh gitu. Jadi aku baru tahu H-1 sebelum reading, aku baru dikasih list pemainnya ini. Oh oke, kita reading besok, kita lihat. Dan jujur, pertama kali itu yang ada di bayangan aku, Cinta Mati ini adalah series yang bergenre romance gitu, pure romance, cinta mati iya. gitu kan, yang sedih-sedih. Karena belum ada nih si logo-logo Iya, serem-serem ini kan. tiba-tiba Ternyata pas datang hari pertama reading, aku dikasih tahu, nanti kamu kayak gini-gini loh. Hah? Kok gitu? Ini bukannya kita main drama ya? Kita main romance nggak sih? Enggak ya, ternyata ada bumbu-bumbu thriller ya gitu loh. Oh gitu ya. Cuman ya itu unexpected banget sih, dan pada saat tahu pun ya aku juga nggak mau cabut karena ini cerita yang sangat amat luar biasa gitu dan relate di lingkungan aku. Seneng sih. Kalau Mbak Mona gimana? Kalau aku sih memang, aku juga waktu itu belum tahu ceritanya, tapi aku melihat hitmakernya. Hitmaker ini kan selalu produksinya tuh bagusnya bagus banget. Suamiku tuh yang udah sering sebenarnya sama hitmaker, terus ceritanya bagus-bagus banget ya gitu. Dari awal persirisan ini, aku udah mengincar nih, wah hitmaker nih emang kayaknya nggak pernah gagal kalau bikin cerita. Makanya begitu diajak hitmaker, aku langsung mau. Kebetulan waktu itu suamiku juga lagi reading buat film di sana. Jadi aku udah sering dengar tuh ya ada series nih gitu. Aku kebetulan masuknya belakangan, mungkin Richelle dan teman-teman duluan gitu. Terus begitu terima ceritanya ya seperti yang aku duga, pasti unik. Kalau hitmaker tuh gitu Konsepnya cerita baru gitu konsepnya ya. tuh nggak biasa, Iya. bisa jadi belum pernah dibikin sebelumnya kayak gitu-gitu kan. Dan ternyata menarik banget sih aku, makanya aku bersyukur banget sih ikutan gabung di Cinta Mati ini. Kalau perasaannya Mbak, adu acting sama para cast muda gitu kan ya. Gimana perasaannya? Terus kalian juga kan ibu anak ya di Iya, Cinta Mati yes. itu ya? Iya, gimana Mbak perasaannya? Anak muda zaman sekarang tuh luar biasa banget ya. Kalau zaman aku seumur Richelle tuh kayak masih kebingungan, tuh gua harus gimana sih nih gitu kayaknya. Cuma kalau sekarang referensinya kan banyak, tontonan banyak, terus bisa lihat di mana-mana, ada sosial Iya, media research. gitu kan. Jadi kalau memang ada niat sedikit aja untuk melakukan research, itu tuh akan dapat banyak banget masukan ya kan. Udah gitu sekarang ada acting coach, zaman dulu aku nggak ada, gitu. cari-cari sendiri, meraba-raba sendiri, ini tuh gue mesti gimana ya gitu. Kalau sekarang ada acting coach, terus digali juga kan karakternya, Menggali bareng-bareng ya. menggali bareng-bareng karakternya, background dari kenapa dia begitu gitu kan. Yang nggak ada di skenario kita gali bareng-bareng. Misalnya nih di skenario kan cuma ada Richelle dan mamanya, Chelsea. dan mamanya bapaknya nggak ada nih gitu. Nah dengan reading itu digali tuh kira-kira bapaknya karakternya kayak apa, kenapa sih dia karakternya bisa kayak gini, itu tuh kan didiskusin bareng-bareng. Iya. Zaman dulu nggak ada, jadi begitu kita masuk ke set mereka semua udah ready gitu. Dan mereka, aku begitu, aku kan cuma sama Chelsea aja kan waktu berakting, ya adalah sama beberapa yang lain tapi mostly sama Chelsea. Tapi begitu lihat di kemarin pas preview, ih bagus loh kamu gitu, bagus loh kamu jadi karakter ini gitu. Aku udah bilang, kamu bagus ya aktingnya Iya, gitu. mama sampai kayak, kamu tuh pernah main nggak sih sebelumnya? Iya. Aku dari kecil Karena Mas, kan dia sebenarnya. masih remaja Iya banget kan. sih. Oh kamu dari kecil bagus banget loh mainnya. Terima kasih. Mereka tuh bagus mainnya, jadi mereka udah ready begitu on set tuh udah ready buat kita pemain. Kalau lawan main kita mainnya enak, kita pasti akan lebih bagus mainnya gitu kan. Jadi aku seneng banget sih dengan pemain-pemain sekarang,
Kemudian dengan fasilitas yang memang udah disiapin itu sangat membantu sih buat kita. Kalau zaman dulu kita ketemu pemain baru, dia berdirinya aja nggak jejak. Ini kan karena nggak tahu apa yang harus dilakukan, jadi masih grogi, gemeter gitu kan, kelihatan banget, terus keringetan gitu kan ya. Aduh kasihan deh gitu, grogi, salah melulu ngomongnya. Kalau sekarang mereka begitu onset udah ready karena proses readingnya mereka tuh lama banget. Iya, prosesnya panjang gitu ya, jadi ready banget. Kalau hubungannya Mbak Mona sama Kak Richel sama pemeran utama di series ini kayak gimana? Kalau aku mamanya Chelsea. Chelsea yang bisa cerita banyak. Chelsea ini musuh bebuyutannya. Oh gitu. Aku musuh bebuyutannya, aku saingannya, pokoknya rivalnya si Alea banget lah peran utamanya. Apapun yang dia buat pasti aku benci. Nah itu gara-gara saya. Ini dia. Akarnya dari Mama Dina. Tapi emang di parenting begitu sih, anaknya seperti apa, biasanya akarnya dari orang tua. Jadi aku penjelasan kali ya, berupa penjelasan kenapa sih Chelsea begitu banget ya orangnya. Gitu. Penjelasannya adalah saya. Licik banget. Berarti Jahat lah ya sama kehidupan kita juga gitu kan, biasanya anak emang karena orang tuanya kayak gitu. Kalau dulu kan peran antagonis ya udah jahat aja Iya. gitu. Kalau sekarang tuh background ceritanya juga dibangun, Iya, jadi dia nggak jahat karena emang dia dari lahir jahat gitu, tapi memang ada kisah di balik itu. Seru sih. Gitu. Seru banget. Kalau tadi kan sempat di-mention ya Kak, kalau genre ini tuh nggak romance doang gitu, ada apa tadi? Ada thriller. Thrillernya. Itu kayak gimana Kak? Maksudnya thrillernya nih, maksudnya kayak hubungan toksik yang kayak gimana nih gitu? Ini boleh di-spill ya? Ini takut 10 episode ke-spill semua di sini. Jadi pada nggak nonton nanti kan. Ya intinya ini semua tuh berawal dari cinta sebenarnya, tapi cintanya ini dibalut dengan dipeluk oleh obsesi yang dalam banget. Aku nggak mau gitu terlalu jauh, jadi aku takut banget spoiler. Oke, segitu aja nggak apa-apa. Buat yang penasaran nonton aja. Harus nonton sih. Jadi cinta yang toksik, misalnya kalau kita tahu cinta yang toksik tuh angkanya 10 ya, ini 1000-nya lah. Iya, ini 1000. Iya. Ini berarti udah toksik banget ya? Toksik Toxic paling banget. toksik kayaknya. Di series ini nih Kak, aku mau nanya, kan aku lihat beberapa cuplikan itu ada adegan yang sensual yang cukup berani gitu ya di series ini. Nah, ada nggak sih Kak dari series itu yang bisa memberikan pelajaran gitu untuk remaja-remaja di luar sana gitu, kayak tentang hubungan toksik lah intinya gitu? Banyak sih kayaknya ya, aku ngelihat kenapa ada adegan sensual, karena memang ada yang perlu dijelaskan lewat adegan itu. Jadi bukan karena supaya menggait penonton, karena ini adegannya sensual, tapi memang adegan itu diperlukan gitu untuk menjelaskan gitu mengapa hubungan ini toksik gitu. Makanya aku seneng banget walaupun ada adegan sensual, tapi diceritain gitu loh. Ada edukasinya gitu lewat adegan itu. Ya menurut aku sih gitu. Gimana, Richel? Iya sih, itu juga hal yang unexpected karena balik lagi aku nggak tahu. Tapi di Cinta Mati ini setiap scene, setiap adegan tuh pasti ada moralnya. Kalau moralnya nih Kak, ngomongin moralnya, ada nggak sih kayak yang disampaikan dari series ini tentang pentingnya punya hubungan yang sehat gitu, punya hubungan pacaran yang sehat gitu? Di remaja ya pasti sih, ini tuh berawal dari pokoknya ini jangan karena dia nyelamatin lo di lift lo nganggep dia baik. Ya enggak banget gara-gara itu kan. Tapi remaja emang gitu. Iya. Terus kayaknya lebih percaya temennya daripada orang tuanya. Iya. Padahal jelas-jelas orang tua pasti akan lebih Udah berpengalaman. Iya, dan pasti akan melindungi dia sepenuh hati kan ya. Tapi tetap aja namanya remaja kayaknya lebih gemerlap gitu ya temen-temennya kayak gitu. Makanya banyak pelajaran sih, misalnya kenapa tokoh ini jadi begini, karena orang tuanya begitu, itu dijelasin juga tuh semua tokoh, bukan cuma tokoh Chelsea aja ya. Oh yang Tapi lainnya juga. ya Alea pun mungkin kenapa dia bisa sampai sepercaya itu dan sebergantungan itu sama Bara, karena itu diceritain karena dia dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Jadi dia ibunya meninggal, jadi dia ayahnya hal sibuk. kecil Jadi baper gitu ya. baper, Iya, gitu. disayang, diperhatiin gitu, padahal padahal nggak pernah. perhatiannya tuh sebenarnya bentuknya obses ya, sebenarnya obsesi gitu.
Cuma dia dengan perhatian yang sebesar itu tuh ya karena dia merasa perlu ya kurang perhatian dari orang tuanya. Jadinya dulu, nah itu kan pelajaran buat kita juga orang tua bahwa oh anak-anak tuh ternyata walaupun dia udah gede, kadang-kadang kan kita sama anak umur Serishal gini kan, dia mah udah mandiri, udah bisa semuanya sendiri gitu kan ya, udahlah nggak perlu dijemput lagi kayak gitu-gitu. Padahal mereka kan tetap sosok yang butuh kasih sayang orang tua gitu. Nah itu juga pelajaran-pelajaran kayak gitu aku juga lihat oh ya memang banyak sih pelajaran yang diambil, makanya kenapa dia jatuh cinta sama Bara, orang yang kayaknya dia ngapain ya jatuh cinta sama orang kayak gitu ya. Memang ada kebutuhan yang dikasih sama Bara, kebutuhan kasih sayang yang lagi diperlukan. Nah itu kan sebenarnya kan apa ya, moral ya, moral story-nya ada moralnya. Yang Alea ingin dapatkan, yang hilang di diri Alea itu yang diisi oleh Bara gitu loh. Tapi dia jadi gak bisa membedakan gitu ya. Kalau pertanyaan terakhir nih ya Kak, 2 alasan kenapa kita harus nonton series ini. Dari Mbak Mona dulu boleh. Apa ya? Satu, ceritanya unik, mungkin belum pernah kita lihat di series atau cerita-cerita lain. Aku sempat mikir kenapa difilmin aja sih, bagus banget nih ceritanya gitu. Terus juga apa ya, mendebarkan. Ya itu tadi kan Risha juga udah bilang, ini memang kisah cinta, tapi kisah cinta yang dibalut dengan thriller gitu. Jadi mendebarkan sih. Agak seperti nonton film horor, tapi bukan horor ya. Bukan horor. Vibes-nya tinggi Menegangkannya gitu ya. sama. Menegangkannya sama itu sih. Satu lagi Mbak. Hah? Itu ada 2. Oh itu ada 2 ya? Oke. Kalau Kak Risha gimana? Kalau Mama Mona bilang ceritanya unik, aku bilang ceritanya fresh. Beda banget ya sama apa yang aku lihat di sekarang. Ini tuh bener-bener baru, bener-bener fresh. Dan aku yakin banyak teman-teman yang akan ngerasa relate dengan series Cinta Mati ini. Oke deh, makasih banyak ya Mbak Mona sama Kak Risha udah sempetin ngobrol bareng Brilio. Nah buat kalian semua, Sobri jangan lupa nonton series Cinta Mati di WeTV. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!